Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 ada Wodinda Nurjana, 2 ada Jauhar Mauliga, 3 ada Mayang Sari, 4 ada Mega Safirda Aprilia, 5 Dini Eka Wijayanti, 6 Oktaviani, 7 Fauzia Rahma. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang penerapan strategi, metode, dan model pembelajaran pada materi drama. Yang pertama, ada pengertian strategi. Mengulas dari buku Syihabuddin, strategi adalah cara atau usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sama seperti memiliki kemiripan dengan pendekatan, model, metode, ataupun teknik pembelajaran. Selanjutnya, menurut Romi Zawaki, strategi pembelajaran merupakan rencana, rancangan, atau jalan kegiatan yang dilakukan untuk memilih metode pembelajaran. Selanjutnya, ada menurut dari Worrell dan Stewart, strategi pembelajaran adalah penerapan perencanaan sebuah metode pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya ada menurut Camp, kegiatan belajar mengajar ini berarti apa yang harus dikerjakan sebagai tenaga pendidik dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian dari beberapa pendapat ahli dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya hakikat strategi pembelajaran adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru selaku sebagai tenaga pendidik. Strategi pembelajaran merupakan rancangan dari sistem pembelajaran yang menjelaskan komponen umum dari suatu bahan pembelajaran atau alur yang telah ditentukan untuk mencapai hasil belajar yang baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Menurut Sutikno pada tahun 2014 halaman 33, pengertian metode pembelajaran secara harfiah berarti cara. Metode adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara kerja sistematik yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik, langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif yang mencapai suatu tujuan tertentu seperti perubahan positif pada peserta didik. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai mode pembelajaran. Jadi, menurut Istarana, mode pembelajaran yaitu seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang diberikan oleh guru baik dalam proses sebelum, sedang, dan sesudah materi ajar yang diberikan, serta segala fasilitas yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dan ada pun 4 ciri khas yang hanya dimiliki oleh mode pembelajaran menurut Soimin. Jadi yang pertama yaitu rasional teoritis yang disusun oleh pendidik. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, langkah-langkah mengajar yang diperlukan agar tercapainya secara maksimal. Dan yang keempat yaitu lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal dan sesuai target. Materi selanjutnya yaitu strategi bermain peran. Strategi bermain peran merupakan penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan yang dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang, bergantung pada apa yang diperankan. Salah satu contoh langkah-langkah pembelajaran pada strategi bermain peran yaitu 1. Peserta didik kembali duduk secara berkelompok. 2. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 3. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok. 4. Guru menyiapkan skenario atau naskah. 5. Ketua kelompok membagi peran masing-masing. 6. Tiap-tiap pemain menghafalkan dialog dalam skenario. 7. Guru menunjuk salah satu kelompok yang sudah benar-benar siap untuk menampilkan naskah pementasan. 8. Evaluasi. 9. Kesimpulan. Saya akan menjelaskan hal yang selanjutnya yaitu tentang metode. Metode yang digunakan dalam pembelajaran drama yaitu adalah metode simulasi.
Menurut Trianita dan kawan-kawan, metode simulasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok. Proses pembelajaran yang menggunakan metode simulasi cenderung objeknya bukan benda atau kegiatan yang sebenarnya, melainkan kegiatan mengajar yang bersifat pura-pura. Dalam metode pembelajaran yang menggunakan metode simulasi, siswa dibina kemampuannya berkaitan dengan keterampilan berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu kelompok. Di samping itu, dalam metode simulasi, siswa diajak untuk dapat bermain peran beberapa perilaku yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari metode simulasi itu? Yang pertama, melatih keterampilan tertentu, baik yang bersifat profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang konsep atau prinsip. Yang ketiga, melatih memecahkan masalah. Yang keempat, meningkatkan keaktifan belajar. Yang kelima, memberikan motivasi belajar kepada siswa, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model yang digunakan, yaitu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain. Nah, belajar berkelompok secara kooperatif itu siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi atau sharing, yaitu berbagi atau sharing pengetahuan, pengalaman, tugas, tanggung jawab, saling membantu dan berlatih berinteraksi, komunikasi, dan sosialisasi. Karena kooperatif ini adalah miniatur dari hidup bermasyarakat dan belajar menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi, model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, berkonstruksi konsep, penyelesaian persoalan, dan memahami materi secara mendalam. Ciri-cirinya itu ada 4, yaitu saling keterampilan positif, interaksi tatap muka, akuntabilitas individual, dan keterampilan menjalin hubungan antar individu atau pribadi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi terakhir, yakni penerapan strategi, model, dan metode pembelajaran sastra untuk materi drama. Kelompok kami mengambil KI dan KD dengan nomor 3.19 dan 4.19 mengenai demonstrasi naskah drama dengan memerhatikan isi dan kebahasaan. Lalu untuk langkah-langkah strategi pembelajaran drama, yang pertama, guru menyuruh siswa untuk menyiapkan skenario yang akan ditampilkan pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua, guru membentuk kelompok siswa yang beranggotakan kurang lebih 5 orang. Yang ketiga, guru memberikan penjelasan tentang kompetensi yang akan dicapai. Yang keempat, guru memanggil kelompok secara bergantian untuk melakonkan skenario yang sudah dipersiapkan. Yang kelima, kelompok lain diminta untuk mengamati skenario yang sedang diperankan. Yang keenam, setelah semua kelompok selesai tampil, setiap kelompok diberi lembar kerja untuk membahas penampilan kelompok masing-masing. Yang ketujuh, setiap kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya. Yang kedelapan, guru memberi kesimpulan secara umum. Yang kesembilan, diadakan evaluasi. Yang kesepuluh, diadakan penutupan. Baiklah, itu dia penjelasan dari materi kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.